masuk. Silakan dulu Intan. Apa kabar Intan? Alhamdulillah sehat Pak. Udah sarapan hari ini? Udah. Alhamdulillah. Jadi Intan, Bapak memanggil Intan ini kan untuk konseling individu. Jadi iya. konseling individu itu Intan, di mana Intan Bapak panggil, Bapak sebagai konselor, Intan sebagai konseling. Jadi di sini Bapak ingin menanyakan beberapa hal tentang Intan, kenapa Intan dipanggil kemari. Jadi tujuan konseling individu ini kita untuk memecahkan masalah Intan. Jadi gimana kira-kira Intan siap? Siap Pak. Siap kan? Siap. Jadi terima kasih Intan udah datang ke ruangan Bapak, udah memenuhi undangan Bapak kemari. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama supaya kegiatan kita hari ini lancar semua. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Intan, di konseling individu ini Intan ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana apapun yang kita bicarakan di sini itu terjaga kerahasiaannya dan tidak akan pernah bocor ke siapapun. Itu asas yang pertama. Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana Intan di sini cerita jujur tanpa ada yang ditutupi demi untuk kebaikan Intan ke depannya. Lalu yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Jadi Intan datang kemari ini sukarela tanpa ada dipaksakan dari pihak manapun. Baik Intan, mengerti ya Intan? Siap, mengerti. Jadi dalam kegiatan ini Intan bebas bercerita tentang apa yang Intan rasakan, atau Intan jawab jujur dengan apa nanti yang Bapak tanyakan. Baik Intan, paham? Paham. Gimana kira-kira, udah siap? Tidak. Langsung saja ya, Bapak tanyakan sesuatu. Tujuannya Intan Bapak pagi kemari. Intan kenapa kok sering terlambat? Ya itulah Pak. Saya kesiangan bangunnya. Kesiangan. Jadi kalau Bapak boleh tahu, jam berapa bangunnya Intan? Jam 7. Jam 7. Kalau jam 7, sementara kita masuk sekolah aja jam 7.15. Ya itu Pak, makanya saya kesiangan. Oh, berarti setiap hari bangunnya jam 7. Iya, kadang juga Pak. Kadang bangun cepat, kadang bangun siang. Kalau boleh tahu, Intan jam berapa tidurnya malam? Terkadang jam 11, jam setengah 12, sampai jam setengah 1 ya pernah Pak. Itu di setiap malamnya? Enggak juga. Oh, jadi tidurnya larut malam, maka bangunnya jam 7. Pantes lah. Itu pun Bapak rasa jam 7 bangun pun kecepatan itu. Biasa orang bangun jam 10 kalau dia begadang. Iya Pak, itulah karena sekolah. Jadi bangunnya cepat gitu. Harusnya anak sekolah itu jam berapa bangunnya Intan? Jam 6, sebelum subuh, jam 5. Iyalah jam 5. Jadi kalau boleh tahu lah Intan, sampai jam setengah 1 malam, jam 1 malam, itu Intan ngapain lah begadangnya? Terkadang main game, terkadang nonton drakor gitu Pak. Main game, nonton drakor. Iya. Berarti udah kecanduan lah ini. Iya lah Pak. Terus pun Bapak dengar kan, orang tuamu tuh nelpon saya, nelpon Bapak, katanya kalau di rumah, Pak si Intan ini kerjaannya HP aja Pak, dia nggak mau menyambung sama saya, melawan, disuruh ngapa-ngapain nggak mau Pak. Itu kayak mana ceritanya Pak? Coba bisa ceritakan sama Bapak. Gimana ya Pak? Atau Ya emang keenakan main tahu HP? sih.
Ya betul sih Pak, saya mager. Jadi ya harusnya dibantu orang tuanya. Kalau main game apa yang dimainkan sampai larut malam itu Pak? Mobile Legends deh Pak biasanya. Dengan ya. Kecanduan, jadi nggak sampai lupa waktu lah kalau besok sekolah. Jadinya datang ke sekolahnya terlambat. Jadi orang tua pun melapor soal kegiatan Intan di rumah itu males ngapa-ngapain. Tanggung jawab untuk dirinya sendiri aja pun nggak tahu kan. Iya. Jadi menurut Intan lah, kalau setiap hari terlambat itu ditengok kawan-kawan yang lain, malu nggak? Malu sih Pak. Malu ya kan, datang terlambat, ditengokin, udah gitu ada nanti dibariskan, yang terlambat disuruh maju ke depan. Jadi dengan kayak gitu nggak ada lah untuk berubah. Ya malu sih Pak. Jadi nggak tahu lah nih cara memanajemen waktunya. Jadi Intan, supaya tidak terlambat lagi, Intan harus pintar-pintar mengatur waktu. Mana waktu belajar, waktu tidur, waktu makan. Jadi semua itu ada aturannya Intan. Jadi kalau hidup kita pun nggak punya peraturan, kita menjadi apa? Makan nggak teratur aja sakit, ya kan? Iya. Apalagi tidur nggak teratur. Jadi Intan ini Bapak ngundang Intan kemarin nih cerita seperti ini supaya Intan itu nggak terus-terusan masalahnya terlambat terus. Jadi Bapak undang supaya kita cari solusinya. Jadi Intan ini dampak begadang ini Intan asal Intan tahu. Banyak anak-anak pelajar sekarang itu yang udah kena penyakit gagal ginjal dikarenakan tidurnya larut malam. Karena idealnya kita sebagai manusia itu tidurnya 8 jam. Coba Intan tidur jam 1, bangun jam 7. Coba hitung. Berapa jam Intan tidur? Dari jam 1 sampai jam 7. 7 jam. Hah? 7 jam. Betul 7 jam. Dari jam 1, jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 jam. Berarti kurang 2 jam. Jadi anak sekolah itu selambat-lambatnya tidur itu jam 10. Kalau bisa pun jam 9 udah tidur. Untuk mengurangi kecanduan game, coba pilih kegiatan memang yang menghibur diri tanpa memegang HP. Misal, Intan punya adik, kakak punya. Entah main-main sama kakak di rumah setelah sholat isya. Karena kalau main HP terus tadi, HP ini membuat kita insomnia. Tahu insomnia? Nah, insomnia itu penyakit tidur, nggak ngantuk. Nah, jadi kalau terus-terusan bakal Intan juga yang rugi. Coba Bapak pengen tahu Tan, kegiatan Intan dari pulang sekolah sampai tidur. Coba tuliskan di buku apa aja kegiatannya biar Bapak lihat. Oke, tulis ya Tan. Sudah Intan? Coba bacakan sama Bapak apa kegiatan Intan dari pulang sekolah sampai tidur. Kalau pulang sekolah saya ganti baju, Nah, terus habis ganti baju saya main HP dulu Pak. Habis main HP baru makan siang. Kalau udah zuhur saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur saya tidur siang sampai sore.
Setelah itu saya sholat asar. Habis sholat asar saya mandi, dan habis itu saya pergi keluar jalan-jalan sore sama teman. Kadang sampai maghrib, sampai malam juga pernah Pak. Kemarin kan waktu itu saya sholat maghrib, lalu setelah sholat maghrib saya menggosok baju, menyusun nastar, mengerjain PR. Habis itu saya main HP lagi, barulah nonton drakor sama game. Itu nanti kegiatan Sampai malam. sampai larut malam. Ya Pak. Ini rutin setiap hari Intan kerjakan nih seperti Iya. ini. Kenapa begini banyak kegiatan nggak ada membantu orang tua, apakah menyapu atau mencuci piring? Iya Pak, saya mager. Mager. Kalau keluar nggak mager. Coba Bapak tanya Intan. Itu ada beberapa kegiatan Intan setelah pulang sekolah. Coba beri tanda checklist, itu yang penting. Tanda silang itu yang nggak penting. Coba Intan buat. Nah, coba menurut Intan yang penting apa-apa aja, coba dibacakan. Setelah pulang sekolah ganti baju. Itu penting ya. Pak. Jadi tidurnya nggak pakai baju sekolah, pakai baju rumah. Baju rumah. Ya. Makan siang, sholat zuhur, tidur siang, sholat asar, mandi, terus menggosok baju, menyusun nastar, mengerjakan PR. Udah Pak. Itu yang penting. Berarti yang kayak main HP, nonton drakor itu nggak penting sampai larut malam. Iya Pak. Nah, itu Intan kan bisa manajemen waktu sendiri, tapi hanya teori, ya kan? Kenyataannya nol, lalat terlambat, setiap hari terlambat. Jadi Intan, ini udah betul yang Intan buat, tapi tinggal menjalankannya aja, yang memang belum Intan bisa. Ini Bapak mau yang Intan buat ini, Intan jalankanlah mulai nanti malam. Insya Allah. Nah, jadi nanti malam udah mulai diniin. Ini Bapak sedikit kasih masukan untuk Intan supaya Intan lebih baik lagi. Kalau bisa pulang sekolah itu adalah sedikit kita bantu orang tua, baik itu nyuci piring, menyapu rumah. Setidaknya orang tua terbantulah. Ini kan tanggung jawab kita seorang anak itu membantu orang tua. Jadi orang tua itu nggak bantu yang harus yang hebat, enggak. Dengan kita mencuci piring, menyapu rumah aja orang tua udah bahagia. Jadi kita ingat, selagi masih ada orang tua, tolonglah disayangi orang tuanya. Jadi jangan nanti orang tua udah nggak ada baru menyesal. Itu yang pertama Intan. Dan yang kedua, kita sebagai siswa harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Kapan waktu belajar, kapan waktu bermain. Jadi jangan ada sampai lupa waktu. Ini yang bahaya kalau lupa waktu. Lupa waktu makan, lupa waktu tidur, lupa waktu ibadah. Biasanya orang yang lupa waktu itu orang-orang yang nggak punya aturan.
paham Intannya. Jadi manajemen waktu itu penting, Intan. Apalagi kita, Intan cita-citanya apa? Mau jadi Danska atau tentara, dancer. Nah, apalagi dancer itu kan harus bisa memanajemen waktu, ya kan? Waktu latihan, waktu gerakan. Jadi kalau nggak bisa memanajemen waktu, mana bisa jadi dancer. Nanti ditelepon misalnya, Intan latihan jam 8 misalnya, Intan datangnya jam 9, kan nggak sempat latihan. Gitu juga dengan sekolah, Intan. Kita sekolah masuknya 7:15. Jadi kalau bisa bangunnya jam 5 biar bisa sholat subuh. Jadi setelah bangun jam 5, Pak, kayak mana caranya bangun jam 5? Ya tidurnya dipercepat. Jadi siap sholat isya itu kalau memang mau main HP, main sekedarnya. Nanti udah jam-jam 10 udah tidur. Atau Pak lagi seru ini Pak main HP, lagi enak ya kan? Lagi main ML. Cobalah Bapak tanya, Intan paling lama main HP, main Mobile Legend itu berapa jam? kalau puasnya kan sampai 5-6 jam 4. Cobalah 4 jam lah kita bilang paling sedikit ya kan. 4 jam itu di nonton layar HP aja. Sementara di situ bisa wabatin orang tua, belajar, ya kan? Jadi saran Bapak ini ya Intan. Ini balik lagi ke Intan karena Intan sendiri yang memberi keputusan. Coba tanyakan pada diri Intan, mau sampai kapan seperti ini terus? Ya kan? Apa mau gitu-gitu aja? Jadi manajemen waktu itu penting. Jadi nanti buat di rumah, buat jadwal kegiatan Intan di rumah. Misalnya dari pulang sekolah jam berapa ke jam berapa ngapain. Baru main HP-nya buat dari jam berapa sampai jam berapa. Buat kayak roster lah jadwal. Jadi sehingga teratur. Sehingga Intan pun disiplin. Jadi sesuatu yang kita impikan itu akan berhasil kalau memang kita disiplin. Dan nanti kalau memang Intan udah berhasil, udah nggak terlambat lagi, kasih satu reward atau penghargaan untuk diri Intan, bahwasanya Intan itu berhasil melewati ini semua. Gak usah mahal-mahal. Misalnya kalau Intan udah nggak terlambat lagi, Intan mau makan bakso misalnya. Jadi ketika kita sukses atau keluar dari permasalahan yang itu aja kita hadapi, kita perlu mengasih apresiasi kepada diri kita sendiri. Terus aku hari ini udah nggak terlambat lagi, makan bakso lah, merayakan aku udah berhasil terlepas dari begadang misalnya. Begadang itu Intan asal Intan tahu, banyak penyakit yang ditimbulkan karena begadang. Sakit lever itu sakit fungsi hati. Nah, baru ginjal, karena ginjal yang harusnya istirahat dia bekerja terus seharian. Nah, baru lambung yang harusnya istirahat, ya kan? Itu jadi kalau bisa Intan ya diaturlah jadwalnya, bisa manajemen waktu. Terus di sekolah pun nggak malu nanti ditengok kawan-kawan kalau terlambat. Malu nggak nanti? Ini dia Ratu terlambat, Intan, ya kan? Ya. Malu kan? Bahkan satu sekolah nengok. Jadi itu Intan pentingnya memanajemen waktu demi kebaikan Intan. Jadi hidup Intan ke depannya biar teratur.
Paham Intan ya? Nah, itu balik lagi ke Intan. Jadi waktu untuk membantu orang tua pun juga di manage. Jadi udah capek orang tua cari uang, masa kerjaan di rumah orang tua lagi yang kerjakan. Ya Intan ya. Jadi kesimpulannya apa-apa aja Intan, kesepakatan kita, pembicaraan kita ini apa-apa aja manajemen waktunya. Yang pertama, kurangi main HP. Boleh main HP tapi dibatasi. Nah yang kedua, tidur jam berapa Intan? Paling lama jam. Nah ini Intan janji sama diri Intan sendiri, baru membantu orang tua. Dan itu posternya disusun malam. Ini buat nanti apa-apa aja yang itu. Kalau bisa kurangi main game, karena game itu kayak ada setannya dia. Lupa kita semua dibuat ya. Kelihatannya bantu mama jangan lupa waktu belajarnya, poster, terutama tidurnya lah ini. Tidurnya kalau bisa paling lama jam 10. Anak sekolah itu tidurnya jam 10 atau jam 9. Nggak ada jam 11, jam 1, apalagi jam 2. Nah itu satpam namanya kalau jam 2 tidurnya. Ya paham kan ya? Jadi Bapak harap Intan mulai besok udah bisa lah menerapkan manajemen waktunya. Katanya ini demi kebaikan Intan. Terus Bapak pun udah bilang ke orang tua Intan, maksudnya Bapak memanggil Intan untuk konseling individual. Nah, jadi Intan kalau besok udah nggak terlambat, udah bisa memanajemen waktu, berarti Intan udah berhasil menjalankan tips dan kesepakatan tentang manajemen waktu yang kita buat di pertemuan konseling individual. Jadi Bapak harap Intan bisalah menjalankan manajemen waktu ini agar Intan tidak terlambat lagi. Karena setiap hari ini Bapak lihat Intan terlambat kelihatannya. Jadi Bapak ingin bertanya ini sebelum kita selesai, ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Intan, coba Bapak pengen tanya, kesan Intan apa setelah kita melaksanakan konseling individual ini? Kesan yang Intan rasakan, apakah bahagia, atau senang, atau lega? Coba bisa ceritakan sama Bapak. Lega sih Pak, karena Bapak mengingatkan saya biar nggak kayak gini lagi, kan ini kebiasaan buruk namanya. Terus pun berdampak ke prestasi belajar. Jadi berarti lega lah Intan ya, masih ada lah orang yang peduli istilahnya demi kehidupan kepribadian Intan. Jadi perasaan Intan gimana? Setelah mengikuti tadi kan kesannya, sekarang perasaan Intan gimana setelah di konseling individual? Ya maka alhamdulillah Pak, makasih sarannya. Alhamdulillah sih, makasih sekali Pak. Ya, semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa Intan jalankan dengan baik ya. Ya Pak, insya Allah. Ya, harus. Ini kebaikan Intan yang akan datang. Jadi nanti Intan kalau memang nanti perlu Bapak panggil lagi Intan, nanti Bapak panggil lagi. Nah, kalau memang nanti
manajemen waktu yang kita bahas hari ini nggak berhasil juga, nanti di lain waktu Bapak ada waktu, nanti Bapak panggil lagi, kita diskusi lagi mengenai kelanjutan tentang manajemen waktu. Jadi terima kasih untuk Intan sudah mau datang, sudah bercerita lah dengan terbuka kepada Bapak. Jadi Bapak harap Intan kedepannya lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih bisa lagi mengatur waktu dengan baik. Jadi Intan, sebelum keluar dari sini, apa yang mau Intan sampaikan kepada Bapak bisa, atau pesannya kepada Bapak, atau sebagai guru yang mau Intan sampaikan, tidak ada? Mau bilang makasih aja sih Pak, bisa membimbing saya buat berubah, kasih motivasi. Oke ya. Oke, terima kasih juga Intan. Jadi Intan, mungkin mana tahu selama kita konseling individu ini ada bahasa atau kata-kata Bapak yang salah, ya Bapak mohon maaf sama Intan. Ya, mana tahu, karena Bapak kan manusia biasa. Jadi Bapak mohon maaf, Bapak minta ampun kepada Allah. Jadi sampai sini aja Intan. Sebelum kita bubar dan sebelum Intan keluar, ada baiknya kita berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan. Doa dimulai. Doa selesai. Intan, terima kasih banyak ya sudah hadir. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Intan udah bisa masuk ke dalam kelas ya. Ya, semangat Intan. Ya, makasih ya Pak. Ya.